وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذاكر المذكور والحمد لله الشاكر المشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد الوجود سيد الكونين سيدنا محمد سيدنا أحمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، ونسألك يا الله خير هذا اليوم وخير فيه وخير بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ونسألك يا ربنا بكل اسم سميت به نفسك أو دعا به أحد من خلقك أو استأثرت به في نفسك أن تحفظنا وتعصمنا وتهدينا وأن تنجينا من عذابك وعقابك وأن تجمعنا بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا رؤيتك ورؤية نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Yang berbahagia, yang diberkahi Buya Martin hafizahullah, sesuai namanya Al-Mansuri, semoga Allah selalu membantunya, amin ya rabbal alamin. Yang dibantu itu artinya diperjuangkan. In tansurullah yansurkum, jika engkau menjadi pejuang Allah, Allah akan perjuangkan kamu. Dan kita sudah lihat beliau selalu berjuang. Semoga Allah kuatkan, amin. Begitu juga para asatiz, para kiai, para masyayikh. Ini mohon maaf duduknya lebih tinggi Pak Kiai. Secara tabaqat keilmuan mereka ini lebih dulu daripada saya. Saya ini ngajinya cuma di Indonesia. Cuma alhamdulillah karena tinggalnya di Jakarta, setiap pekan, setiap bulan ada ulama dari luar negeri. Itu beruntungnya Pak. Jadi istikharah kita dapat 2 kali. Pertama, kedua, tahun pertama, tahun kedua saya mau tinggal bilang saya mau berangkat ke Mesir. Tapi istikharah berkata lain. Kan cara kita berdialog dengan Allah kalau belum jadi wali kan istikharah dulu. Kalau udah wali nggak perlu istikharah, langsung minta kepada Allah. Akhirnya saya memilih Jakarta. Tahun kedua datang lagi panggilan. Tadi dari pemerintah kota, sekarang dari sekolah. Sekolah mau gini, nih dana sudah ada, kamu mau berangkat kapan? Tapi saya tidak tergiur Pak, istikharah yang saya dahulukan. Waktu itu sudah ketemu dengan Hadratus Syekh Ali Mustafa Ya'qub. Beliau unik, 9 tahun dididik orang NU, 9 tahun dididik orang Wahabi Pak. Jadi unik, Wahabinu. Wahabinu Pak. Kalau kita beramal nanyanya mana dalilnya. Ya. Tapi penjelasannya versi ulama kita. Enggak boleh baca dalil kalau enggak menjelaskan versi ulama. Beliau mengatakan kepada kami, kamu siapa berani menerjemah Quran dan Sunnah sendiri? Maka harus minta tolong ke ulama. Maka kita baca kitab tafsir, kita khatamkan kitab-kitab syarah sunnah. Kami dulu dibentak Pak. Saya seumur-umur pernah dibentak sekali karena ngetik wawunya pakai spasi. Itu bentakan itu bikin saya bisa langsung bahasa Arab Pak. Jadi guru itu kalau bentak murid itu berkah. Ya, ini kan ingat ya adik-adik ya. Guru kalau bentak murid itu berkah. Tapi kalau murid bentak guru, laknah.
beda-beda tipis. Ya. Tapi satu tipisnya ke surga, satu tipis ke neraka. Dulu beliau bentak saya, apa nih? Ishhada, taktub waw, thumma taktub bainahu wa baina al-kalimah ba'dahu masafah. Waduh, pusing juga kita ya. Tapi setelah itu saya jadi bisa nulis bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Alhamdulillah. Hampir setiap satu semester kami ngaji ke ulama Arab, dan saya beruntung hasil istikharah disempurnakan Allah. Dulu nggak yakin akidah Asy'ari itu Ahlussunnah Pak Kiai. Saya mencurigai Asy'ari itu masih sesat, seperti kelompok sebelah. Ya. Bertemulah satu kelompok Asy'ari tapi gaya Wahabi. Ada juga Pak di sono. Asalnya dari Libanon. 1,5 tahun hati saya tambah gundah gulana. Kok akidah Asy'ariyah begini? Tiba-tiba datang Syekhus Syuyukh Al-Faqih Al-Usulu Al-Muhaddis Maulana Syekh Hasan itu. Beliau bawa rombongan ulama dari Damaskus dan Kuwait, lalu menguji siapa saja yang layak ikut daurah beliau. Kuliah pendek. Kuliah, dan itu 4 tahun, tapi karena ada masalah pendanaan jadinya cuma 3 tahun. Maka saya di saat yang sama Allah izinkan menikmati 3 pendidikan sekaligus. Akidah wa falsafah di Al-Aqidah wa Falsafah di UIN. Kemudian kajian Ahlussunnah dengan Syekh Hasan itu 2006, 2007, 2008. Ternyata beliau murid Syekh Yasin juga Pak Kiai. Dan yang berikut khataman kitab-kitab turas di Darussunnah. Mulai dari Sahih Bukhari, kata orang kan sekarang banyak kelompok ngaku sunnah ya. Arba'in Nawawi pun nggak hafal. Sahih Bukhari pun nggak khatam. Ngaku Ustadz sunnah. Ke laut aja ya. Sini laut jauh ya. Jauh. Ke sungai. Kita rendam aja di sungai itu, kita rupiah langsung. Ngaku-ngaku sunnah. Tapi Sahih Bukhari nggak ngerti. Khatam dulu Sahih Bukhari, baru ngaku minimal sunnahnya Sahih Bukhari. Nanti turun ke Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Ya. Dulu di Langitan ada khataman kitab apa Pak? Ihya. 4 jilid ya. Oh, itu dianggap bid'ah sama mereka itu. Ini wajahnya tampang-tampang ahli bid'ah. Tampang-tampang sufi. Suka film Korea. Para kiai, para santri yang dimuliakan Allah, para duyuf, tamu-tamu yang diberkahi Allah. Sekarang memang kita dibatasi ya. Tapi mau sampai kapan? Nanti pertemuan begini susah dibuat. Akan ada saat pertemuan kita nggak bisa dibuat. Mumpung masih bisa, kita buat. Ya. Jangan nafsi-nafsi, jangan sendiri-sendiri. Ya, tentara akhir zaman itu nggak mau bekerja sendiri-sendiri. Mereka berjuang bersama-sama. Ya, jadi para kiai, tolong jaga silaturahmi. Maka saya terharu dari Palembang, dari Kerinci kemarin ya, dari Sorolangun. Nyebutnya Sorolangun apa Surulamun? Sarolamun. Sarolamun. Kalau orang kampung saya Sarolamun. Bangko ya? Bangko. Merangin, mandi angin. Beliau habis masuk angin. ngurusin orang sampai jam berapa? Ya, masuk anginnya wajar lah. Itu kalau kata Bu Hamka, Hayati, badan abang lelah Hayati. Semoga lelahnya dinilai lillahi tabaraka wa ta'ala. Amin. Itu cerita sedikit ya. Artinya istikharah itu penting sekali Pak. Penting sekali istikharah. Kalau versi saya, istikharah itu wajib. Maka Nabi mengatakan, idza hamma ahlukum falyatawadda thumma liyusalli rak'atain. Ya. Jika kamu sedang berhimmah, himmah itu keinginan yang kuat.
Kalau lemah mah usah. Keinginannya kuat. Bisa untuk urusan pekerjaan, pendidikan, menikah, menyekolahkan anak, itu himmah semua. Apa kata Nabi? Wudhu yang bagus, sholat 2 rakaat, doa. Nggak usah pakai bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Allah akan mengerti semua bahasa. Semua bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau ngaji apa nih Pak Kiai? Ngaji zahir atau batin? Atau zahir batin? Oh, zahir batin ya. Nggak mau ketinggalan, tamak berarti. Ya, memang ahlul ilmi itu tamak dalam ilmu. Nggak pernah kenyang hatta yafruqa minad dunya, sehingga dia terpisah dari dunia. Jadi walaupun saya cuma tamat Indonesia, mohon maaf bukan gagah-gagahan, bahasa Arabnya kadang gaya-gaya orang Suriah ya. Karena guru saya Suriah Pak. Dan kita alhamdulillah punya majelis sekarang versi Zoom, via Zoom khusus Bukhari, kajian kitab Tauhid Sahih Bukhari bil Arabiyah tamaman 100% fi kulli sabah yaumil Jumat. Cuma kemarin masih libur, kita mau mulai lagi Jumat depan insyaallah. Pakai Zoom. Itu tinggi kasyafnya itu Pak. Jauh-jauh bisa lihat. Iya. Kasyaf mata. Pakai punya Cina lagi kan, Oppo ya. Korea tuh, ya. Ada lagi yang punya Amerika nggak? Itu bisa jadikan alat kasyaf Pak. Pakai sini kasyafnya pakai GPS ya? Enggak. Tahu GPS kan? Nggak tahu. Sudah tahu sendiri, masya Allah. Wah, pantesan dari langitan sih ya. Baik, istriku orang Tuban, Pak. Bojoku Tubania. Min zuriyati Syekh Sayyid Ibrahim As-Samarkandi. Jadi waktu ke mana kemarin ya? Dikira istri saya orang Arab sama orang. Apa kata si yang jemput, Umi udah berapa lama bisa bahasa Indonesia? Ketipu dia sama hidung mancung ini. Alhamdulillah semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hatta al-yawm mastata'tu an atakallam bil jawiyah. Mastata'tu. Lakin takallamtu bil arabiyah law syi'ta syahran tamaman insyaallah. Insyaallah fil mustaqbal ke depan kalau umur panjang dan pandemi ini kondisinya dilonggarkan. Nah, ini beda loh saya. Pandeminya nggak hilang tapi dilonggarkan. Amin. Ya. Kita nanti buat daurah-daurah pesantren-pesantren karena tempat yang paling safety sekarang pesantren. Ini semoga bagian dari keberkahan nadarullah mura'an sami'a maqalati. Allah memberkahi lewat amal, satu amal itu mendengarkan kalam-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Kiai di luar ini berpolitik, tapi kalau masuk pesantren tolong tinggalkan politik. Ya. Karena kalau sudah masuk politik hilang kata nadrahnya. Ya, nadrah itu artinya cahaya yang berlipat-lipat, ya, berseri-seri, kebahagiaan yang tumbuh dari dalam kalbu, hati nurani. Satu kali saya bertemu dengan salah satu tamatan pesantren yang modern, tapi lulusan Al-Azhar. Saya pernah cerita kemarin ya. Tahun 2015 lah lebih kurang. Ketika makan, selesai makan, terjadilah dialog panas antara saya dengan beliau ini. Udah doktor Pak. Saya waktu itu masih sedang penyelesaian doktoral. Ya, 2015 berarti semester 4 atau semester 6 S3. Dia sudah doktor. Apa kata dia? Ya Razi, at-tabarruk syirk wa tawassul mamnu' aidan min asy-syirk. Razi, tawassul ente bela-bela, tabarruk ente bela-bela, itu syirik dua-duanya. Apa arti tawassul? Berwasilah, berdoa dengan menyebut nama orang yang menurut kita kekasih Allah,
supaya langsung diterima. Tawassul itu ujungnya syafaat. Maka bertawassul artinya minta syafaat. Tapi di sisi dokter ini, tawassul itu meminta kepada selain Allah dalam berdoa atau menduakan Allah dalam meminta. Beda nggak definisinya? Beda. Coba tanya para kiai ini, kalau tawassulan itu nggak ada dalam pikirannya minta ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Benar nggak Pak Kiai? Ya. Tapi menyertakan, wahai Rabb, kami ini pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani. Dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Sultan Aulia, tolong terima kami gitu. Nanti Allah cek tuh, bener nggak nih silsilah sanadnya nyampe ke Syekh Abdul Qadir? Kalau iya diterima. Maka al-isnad minad-din, beragama mesti bersanad, mesti berguru. Lalu saya kasih tahu, ya. La ya akhi doktor, at-tawassul sunnah. Saya bilang begitu, kaget ya. Tawassul itu sunnah, masyru' fid din. Rawahu Tirmizi. Saya bacakanlah riwayat Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari. Apa riwayatnya? Jadi jaa rajulun dharirun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki yang buta kepada Nabi. Dharir. Dharir ini matanya rusak, lalu buta. Lalu minta, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai baginda Rasul, tolong doakan aku. Doakan supaya matanya sehat kembali. Apa kata Nabi? Isbir wa huwa khairul lak. Sabarlah engkau, itu lebih baik bagimu. Dia minta lagi, ya, demo terus. Ya. Dia tahu nih Rasulullah kalau disertakan dalam doa pasti makbul. Ya Rasulullah, ud'ullah li. Jadi ternyata orang-orang di zaman Nabi itu sahabat-sahabatnya suka demo, suka nuntut. Nah ini salah satu sahabat yang suka nuntut. Kenapa? Dia tahu kalau Nabi disertakan pasti mustajab. Sampai 3 kali, Nabi pun jawab ketiga kalinya. Lalu Nabi mengatakan, asbighil wudu, summa salli rak'atain. Sempurnakan wudumu. Ternyata sholat dan doa mustajab dimulai dari wudu. Hati-hati, ya, jangan sembarangan wudu. Tapi wudu yang bagus bukan wudu yang lama. Wudu yang bagus airnya hemat, tapi sampai kena semua bagian tubuh yang diwajibkan dan yang diperlukan. Tapi banyak orang terkena syaitan namanya walahan, yulhi asna al-wudu was salat, akan membuat dia lalai tengah wudu. Udah nyampe di muka, tangan, nyampe di kaki bingung. Kayaknya di bagian kepala belum beres. Dia ulang lagi ke kepala. Nyampe di kepala dia ingat, kayaknya sikut belum beres. Dia ulang lagi ke sikut. Akhirnya berwudu setengah jam. Nah, maka orang begini wajib baca ta'awuz sebelum masuk ke tempat wudu. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismihi walhan. Coba dihafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismihi walhan, atau wilhan, ya. Walhan, namanya keren ya, namanya Arabik ya. Jadi kalau kita sebut nama makhluk Allah, setan, namanya kan macam-macam, dia langsung kabur ya. Bahkan kalau kita panggil dia dengan namanya, itu dia datang. Itulah ilmunya ya, Al-Imam Al-Arif As-Sufi, Al-Muhaddis juga Imam Abul Abbas Al-Buni, pengarang kitab Syamsul Ma'arif. Orang nggak paham isi kitabnya, dikira syirik. Tapi kalau di langitan itu ijazah nih Pak Kiai. Makanya horor-horor wajah Pak Kiai. Di perpus rumahnya ada kitab Syamsul Ma'arif. Iya, Manbaul Hikmah itu kan. Jadi Syamsul Ma'arif itu seperti mazhab, manhajnya ada di manba. Jadi cara bikinnya, cara itu tuh ada kitab manba. Itu udah horor-horor wajah. Bisa ngurus-ngurusin al-jan, batul jan. Ternyata sekarang di sini ada komunitas ruqyah ya. Nah, ini mana aktivisnya, mana aktivisnya? Buya gitu ya. Kalau mau meruqyah harus mengerti
ilmu jam. Kalau enggak berhenti. Kawan kita kemarin berukyah. Ternyata yang dirukyah kena teluh, Pak. 2 orang, 3 orang. 1 murid Nabi Khidir yang rukyah. Cuma kewaliannya bukan rukyah. Dia selamat. Muridnya 2 orang belum jadi wali. Belum jadi wali yang besar maksudnya, wali cetek ya. Coba rukyah. Karena teluh itu ukurannya mati atau lumpuh parah, lumpuh total. Kalau enggak dia yang mati, dukunnya yang mati. Gitu. Apa yang terjadi? Benar. Yang murid Nabi Khidir ini selamat, tapi 2 lumpuh. Yang 2 lumpuh. Terpaksalah datang ke wali rukyah. Jadi rukyah ini ada walinya. Bukan saya lupa orangnya. Tapi itu orang yang saya kenal. Dipeganglah pelindungnya, kepalanya. Oh, Masya Allah. Itu orang lumpuh sebelah. Habis dipegang langsung bisa berdiri. Tapi yang satu sudah rusak sampai ke dalam organ dalamnya. Kalau dicabut takut jantung dan copot semua paru-parunya, mati. Akhirnya dibiarkan. Jadi jangan sembarang rukyah. Harus punya minimal namanya zikir hisn. Nanti saya ijazahkan Pak Kiai. Zikir hisn ini dicicil, nabung penjagaan dunia akhirat. Zikirnya antum sudah tahu, yaitu zikir tahlil la ilaha illallah. Nanti kita talqinkan la ilaha illallahnya, ya. Tapi kalau adik-adik ini nggak usah ikut kali ya. Nanti yang tuwe-tuwe aja nih. Ya, yang adik-adik ini nggak usah. Ya. Kecuali mau ikut boleh. Karena ini nggak bikin gila, ya. Ini bikin enak, bikin sejuk di kolbu. Dulu Nabi mentalkin sahabat-sahabatnya. Maka kalau versi kami, at-talqin wajib ala kulli salik. Talqin zikir, bimbingan zikir itu wajib. Apalagi para kiai. Jangan langsung wirid-wiridan. Harus talqin dulu. Ya. Ada satu zikir namanya zikir hisn. Yang Allah katakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, man dakhala hisni amina min adabi. Hadisnya cuma kualitas hasan, tapi inti dari zikir yang ada di sini kualitasnya di atas sahih, ya, karena berkesesuaian dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bentengku. Allah yang ngomong hisn, maka boleh disebut nih khatam hisniyah. Apa istilahnya? Khatam ini khusus para peruqyah nih. Khatam hisniyah. Khatam, zikir khatam untuk membentengi diri bukan hanya dari jin, tapi juga dari neraka Allah. Karena iqab terbesar adalah neraka. Man dakhala hisni amina min adabi. Yang masuk ke bentengku maka aman dari azabku. Baik azab di dunia lewat sihir, lewat teluh, lewat apa lagi? Kalau dipelet sama orang cantik mau pakai? Udah cuan teh, tuajir ya. Tuajir apa tuyul? Suka-suka ya. Di akhir kitab Ummul Barahin disyarah oleh Maulana al-Imam Al-Arif Billah Ad-Dusuqi. Di bagian hasyiahnya dia tuliskan Fadail Zikri la ilaha illallah. Disebutkan di situ man qala la ilaha illallah 70,000. Nah ini zikir hisnnya. Tapi dicicil aja, dicicil ya. Jangan sok sibuk ya. Jangan sok sibuk. Kita ini sekelas Pak Kiai sama handphone nggak bisa lepas. Ya. Tapi jangan sangka ya, tasbihnya juga banyak. Jangan-jangan tasbihnya 10.000 pakai. Tasbih nggak boleh, ini cemburu pakai sekarang. Ini dibid'ahkan orang sekarang. Katanya anti Cina, yang dipegang buatan Cina.
Siapa yang baca la ilaha 70.000, begitu dalam teksnya. Wa'tiqa min adzabin nar. Maka dia dimerdekakan dari azab neraka. Suatu kali saya diundang oleh seorang ibu-ibu dan suaminya. Suaminya ini kolonel, sudah berbintang 1 karena jadi ketua DPRD sehari. Langsung diturunin orang. Kalau kolonel jadi dulu ketua DPRD itu langsung bintang 1, Pak. Ya. Sampai di rumahnya dulu masih pakai ruqyah ala kelompok sebelah, Pak. Dia minta, Ustadz tolong ruqyah saya hobi ngeruqyah, sekarang udah gak mau ya.